ide dengan tagline clean gitu. Cuma itu terlalu tidak melokal. Oke. Hygienis itu adalah satu prinsip yang harus ada. Dan mulai eksperimen, otodidak, branding, ciri khas dari produk saya. Saya gunakan jenis surfaktan, jenis surfaktan yang organik. Oh, organik ya. Jadi ramah lingkungan. Nah, bahan dasarnya itu adalah nih, kalau sabun ini punya zodiak nih, dia apa? Libra kali ya. Libra. Karena selalu setia dan selalu ada di kondisi kotor. Oke. Elliot Rodgers, niggas crash out by these bitches. I ain't met a bitch I put before my riches. Click, 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 you with the switch, we call them glitches. Ayy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kembali lagi ke podcast kita yang paling bersih. Bukan karena kita mandi ya, tapi karena tamunya kali ini punya produk yang namanya juga udah ngajak kita tobat mungkin. Masya Allah. Oke, episode kali ini kita kedatangan Kang Alan ya, sebagai founder atau owner dari sabun bersih gitu ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Kang Alan ya. Terima kasih sudah mengundang. Sebetulnya saya tuh baru pertama kali ada di situasi seperti ini. Oke, pertama kali ya. Apa-apa. Jadi ya bisa dibilang alergi terhadap sorotan kamera. Sebenarnya bisa aja kita ngobrol di sana ya. Bisa saja. Bisa aja. Cuman karena emang kita ingin memberikan inspiratif bagi teman-teman semua Kang Alannya, sehingga kita ngebuat podcast ini Kang ya. Oke Kang Alan nih. Pertama nih saya pengen nanya nih Kang Alan. Merek sabun Akang itu kan bersih ya. Nah, asal-muasalnya itu bersih itu dari mana sih Kang? Apakah Akang lagi cuci tangan atau seperti apa sih? Jadi sabun itu Akang namain bersih. Nah, sebetulnya kan ini adalah tuntutan pasar ya. Yang dimana produk yang saya jual tuh terkait kebersihan. Oke. Nah, dulu tuh sebetulnya banyak ide-ide terkait penamaan produk. Oke. Pernah punya ide dengan tagline clean gitu. Clean. Cuma itu terlalu tidak melokal. Inggris banget gitu ya. Jadi bersih biar melokal gitu. Betul. Nah, makanya kita transisikan dari Inggris ke Indonesia. Oke. Jadilah produk yang bernama bersih. Nah, Kang, ketika Akang nih ngebuat bersih dulu nih ya, sabun bersih ini tuh. Akang tuh emang ngeracik biar jadi The Body Shop Indonesia gitu, atau emang biar nggak meledak aja nih ngeracik sabun bersih ini tuh? Sebetulnya kan awalnya saya tuh lihat kebutuhan pasar ya, terutama terkait kebersihan tuh pasti tiap harinya orang itu perlu yang namanya kebersihan. Betul banget Kang. Betul sih Kang. Nah, saya pun pengalaman pribadi karena kan saya tuh bergerak di bidang kuliner ya. Nah, hygienis itu adalah satu prinsip yang harus ada dalam perkulineran atau F&B. Berawal dari kuliner ke sabun itu kan? Ya. Pada awalnya memang saya bergelut di bidang kuliner ya. Dan yang namanya kebersihan itu menjadi prioritas utama. Betul. Pengolahan apapun. Ya, betul. Oke nih Kang Alan nih, penasaran nih Kang Alan ya. Karena sabun itu banyak banget nih mereknya di luar sana tuh Kang Alan. Nah, bersih ini tuh bersih luar dalam atau gimana nih gitu kan ya? Atau sabun bekas air wudhu nih yang dinamain bersih itu gitu kan. Nah, dari sabun bersih ini tuh Akang tuh punya berapa varian sih bersih itu ya? Ada varian mochaccino kah atau apa gitu kan? Oh ya Kang, ini kayak cuma sabun bersih buat alat-alat kayak makan itu, kayak piring, apa sabun buat mandi juga ada gitu? Apa gimana Kang? Nah, awal saya merintis sabun ini tuh awalnya di cuci piring ya. Karena kan tadi kalau berbicara kuliner pasti cuci piring itu dan alat-alat masak tuh harus bersih. Dan ketika saya terjun ke pasar, harga dari sabun tuh
lumayan gitu. Oke, satu kemasan 5.000 kan? Ya. Oke, Itu betul pun betul. kemasan 200 mili. 200 mili. Oke. Jadi Kang ini tuh lebih murah gitu ya daripada di pasar. Oke. Jadi lebih murah daripada di pasar ya, Ya. Kang ya. Oke, makanya Akang ngejual sabun tuh. Oh, ini produknya Kang ya? Oh ya, Sabun bersih cuci piring gitu ya. Akang tuh ngejual produk ini tuh emang untuk memasokkan ke apa namanya tuh? Resto-resto, terus ke ya laundry karena kan settingannya Ya. kayak gini kan, atau ada varian kecilnya gitu. Rumah-rumah gitu. itu awalnya target pasar saya tuh rumah. Rumah. Door to door. Oke, Jadi door to door ya. marketnya adalah kebutuhan rumah tangga. Oke. Ibu-ibu ya. Nah, di suatu momen Mm-mm. jalannya mulai terbuka Mm-mm. dan permintaan tuh ternyata bukan sabun cuci piring doang gitu. Oke. Nah, di situ kan saya tuh cuma bisa bikin sabun cuci piring. Mm-mm. Sedangkan tuntutan dari mitra yang ingin order ke saya itu teh banyak produk. Oh, iya. oke. Karena mereka tuh kan bergerak di bidang cleaning service. Mm-mm. Nah, kebutuhan sabun untuk cleaning service itu kan Mm-mm. macam-macam ya. Oke. Ada sabun pel, terus tuh pembersih kaca, Oke. sabun toilet dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah saya riset, Mm-mm. cara pengolahannya itu tidak jauh beda. Hmm. Jadi bahan dasarnya tuh hampir semua yang memiliki surfaktan itu sama. Oh, sama. Oke. Nah, makanya mulailah ngide Mm-mm. gitu. Oh, mulai eksperimen. Oke, bikin varian-varian Itu pun lain ya. otodidak. Mm. Saya tidak memiliki Oh, otodidak berarti ya. Oke. karena kan saya tidak memiliki latar belakang sebagai alkemis ya. Oke, alkemis ya. Bukan Aljumat ya. Nah, Wait a minute. Who are you? Jadi karena ada fasilitas yang bernama YouTube, betul nah, di situ sekali. ternyata tersedia itu. Oh, jadi semua. cara-cara itu ya. Semua tata cara pengolahan Oke. sabun gitu. Oke, berarti produk yang ada nih Kang, sabun bersihin itu cuci piring, terus apalagi nih Kang? Sabun pel, Sabun pel, terus sabun pembersih toilet, pembersih toilet, pembersih kaca, pemberi kaca, deterjen cair, deterjen cair, apalagi Kang? ada parfum. Oh, parfum. laundry. Oh, parfum laundry ada juga. Oke. Ada nggak sabun yang bisa ngebersihin dosa gitu kan? Oh, ada. Oh, ada juga ya. Oke. Oh ya kan Ada juga ya. tadi itu kan beda-beda ya kayak Mm-mm. Ya. sabun pembersih toilet, lantai dan segala macam. Emang formulanya beda gitu apa sama aja? Karena kan maksud aku tuh ya udah aja wes sabun ini tuh bisa buat semua gitu. Apa bedanya? Satu untuk Oh, semua berarti ya. ya. Oke. Ya, untuk anak kosan sih kayaknya Kayak bisa gitu kayak ya, gitu. oke. Cuma kan target saya tuh bukan hanya ke mereka. Heeh. Jadi kan target saya tuh bagaimana caranya produk saya tuh profesional gitu, Oke. sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, makanya mulailah saya mengembangkan produk-produk bermacam-macam yang Oke. asalnya sabun cuci piring. Oke, berarti dari awal sabun cuci piring, Ya. Akang mulai ke varian-varian lainnya nih. Ya. Oke nih, Akang kan otomatis ngebangun brand nih, brand Ya. bersih ini nih. Sedangkan brand yang di luar sana tentang kebersihan tuh kan udah banyak banget nih Banyak yang banget. mengikat kepada orang-orang tuh gitu, apalagi emak-emak gitu kan ya. Ya. Itu udah mengikat banget. Nah, gimana sih Akang nge-branding sabun bersih ini nih biar apa namanya itu orang tuh percaya bisa bikin atau bisa Buat milih. buat milih sabun bersih ini nih gitu. Nah, jujur awalnya saya tuh mengolah sabun tuh standar yang saya gunakan adalah kualitas produk-produk raksasa ya. Oke. Cuma saya tuh dulu tuh lebih mengutamakan keunggulan dari segi harga. Oke. Nah, tetapi itu produk yang saya hasilkan ternyata ini tuh dulu ya waktu masih awal-awal tidak sesuai permintaan pasar ya. Terutama kan ibu-ibu tuh mereka tuh pengennya Yang murah. Gitu. foamnya tuh banyak, Oke. terus tuh daya bersihnya harus sama dengan produk yang sudah ada. Gitu. Oh, oke. Nah, sedangkan ketika saya mengolah untuk membuat kualitas sabun yang seperti itu, nah itu tuh lumayan dari segi modal, budgeting harganya ya. budgetingnya. Ya makanya saya mulai mengakali bagaimana caranya saya tuh punya branding ciri khas dari produk saya. Oke. Nah, saya gunakan jenis surfaktan mesh gitu. Mas. Ya, mesh ini tuh adalah jenis surfaktan yang organik, Oh, organik ya. jadi ramah lingkungan. Oke. Nah, bahan dasarnya itu adalah dari lemak sawit. Lemak sawit. Ya. Oke. Yang ini tuh memang mudah terurai atau tidak menghasilkan limbah produksi. Yang itu punya efek kerusakan pada lingkungan. Oh, oke. Nah, cuma kekurangan dari
bahan baku mes Mm-mm. itu adalah menghasilkan foam yang sedikit. Oh, jadi tipis Ya, foamnya. tipis-tipis. Tipis-tipis. Tapi benar bagusnya. Tetapi daya bersih itu sama gitu. Oh, Bahkan sama. mes ini tuh adalah surfaktan yang daya bersihnya paling kuat dibanding surfaktan yang lain. Oh, jadi nggak pengaruh ya, misalkan banyak busa atau enggaknya, emang nggak pengaruh Ya, sama betul. Bersihannya. Jadi sebenarnya kita tuh gimana cara edukasi aja ya ke pembeli gitu. Ya. Oke, oke. Oke. Jadi kan tadi berarti Kang Alan tuh ketika ngejual sabun bersihin itu seenggaknya Kang Alan memperhatikan lingkungan juga gitu kan ya. Di mana dari produksinya tadi makan menggunakan bahan yang organik yang ramah lingkungan kan. Jadi sabun Akang tuh cocok lah untuk digunakan oleh siapapun gitu kan, kapanpun gitu kan ya, dan dimanapun gitu kan ya. Apalagi bagi pecinta alam. Oke, gitu, apalagi bagi pecinta alam. Oke nih, Kang Alan nih, Kang Alan udah ngejual sabun ini tuh kemana aja nih sih Kang? Nah, untuk saat ini produksi sabun setiap bulan saya kalkulasikan itu sampai pada 4.000 sampai 5.000 liter gitu. Per produksi per bulan. Per bulan. Jadi, Masya Allah, 5.000 liter ya. banyak Satu banget sih, tangki berarti Kang ya? Ya, Oke. bisa dibilang satu tangki. Siap. Berarti Kang. Nah, Kang Alan nih ngejual sabun ini tuh ngajarin orang buat apa namanya tuh ngejual sabun aja atau sambil ngedukasi juga nih gitu kan ketika Akang tuh promosinya karena kan Akang pasti baru ya gitu kan ya. Kalau tadi Akang jelasin mah kan ada promosinya dulu nih gitu kan ya. Jadi terus branding Akang tuh lebih ke arah apa sih gitu Kang ya untuk pengen meningkatkan brand Akang tuh bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah ya tau lah gitu kayaknya udah berdiri gitu. Pada awalnya jujur gitu, saya merintis usaha ini tanpa konsep. Betul. Jadi, kalau bahasa jalan. Bahasa Sundanya bakatku butuh, segala dijual. Betul. Nah, seiring berjalannya usaha saya pun melihat peluang-peluang dan saya pun menyadari bahwa kompetitor tuh banyak dan bahkan mereka tuh dari segi branding, marketing dan lain sebagainya itu sangat profesional gitu. Oke. Saya pun punya misi dalam usaha ini, bagaimana caranya produk saya tuh bisa sampai ke permukaan. Ini tuh yang diterima secara general oleh masyarakat. Betul. Nah, kemarin itu tuh saya hanya fokus pemasarannya pada via relasi. Jadi masih belum dimasarkan secara masif. Karena kan saya tuh adalah warga negara yang taat akan hukum. Oke, betul. Perlu yang namanya izin edar. Betul. Nah, itu sudah diproses dan sudah keluar izin edarnya. Tapi masih satu produk. Harus nunggu sisanya. Produk yang lainnya Kang ya. Nah, sambil nunggu saya tuh ingin merapihkan hal-hal yang kemarin-kemarin tuh ini tuh menjadi problem gitu. Ketika baik dari produksinya, marketingnya maupun ke ranah distribusinya. Udah mulai dibuat profesional. Ya, mulai ke tahap profesional. Makanya kalau bertanya konsep usaha pada saya, ya gelap. Karena Akang berusaha Kayak hati gelap. ya. Karena Akang betulnya kayak hati gelap tadi ya. Tapi menarik nih Kang. Akang tuh kan awalnya door to door nih Kang. Apakah udah ngejamah atau Akang tuh udah mulai ke online belum sih? Karena kan sekarang tuh orang tuh kan apa-apa tuh pengennya diam pesan datang ataupun gimana nih gitu. Nah, Akang udah mulai online belum sih atau masih konvensional nih? Masih konvensional. Jadi door to door gitu ya, ke rumah mantan gitu kan ya. Ke rumah mana gitu ya. Datang. Oke, Kang ya. Nah, Akang nih Kang ya, Akang tuh kan tadi tuh bikin sabun dengan apa namanya tuh, Akang tuh memikirkan bahwa bahan-bahan yang perlu digunakan itu adalah organik gitu. Itu kan salah satu Akang tuh pengen mencintai lingkungan juga nih Kang ya. Peduli lingkungan karena namanya juga bersih gitu kan ya. Nah Kang Alan nih, tadi kan Kang Alan udah mulai pengen profesional ya gitu kan dari segi produksinya, terus dari segi distribusinya nih. Kang Alan nih sekarang itu udah nge-guide berapa orang sih untuk ngebantu Kang Alan di segi distribusi dan produksinya Betul gitu. Kan kayak apakah Kang Alan udah punya tim atau buat ngatur-ngatur produksi sama distribusi gitu. Nah, untuk tim di tiap pos-posnya udah ada ya. Udah ada, Cuma untuk
kuantitinya masih mobile gitu. Oke. Bisa dibutuhkan 3 atau 2 orang atau bahkan bisa 5 orang Oke. di tiap posnya. Ya Gitu. posnya. Ya, ini tergantung kebutuhan permintaan gitu, Hmm. jumlah. Oke nih Kang Alan. Nah dari Akang nih mulai produksi, pemasaran dari sabun bersih ini nih, ada nggak sih kendala yang ngebuat Kang Alan tuh enggak gitu, udah deh gitu kan, nggak akan dilanjutin nih sabun bersih ini nih gitu, Ya. ribet gitu kan, nggak bersih sabunnya gitu kan. Karena kotor ya, terus nyuci piring ya macam anggar jadi susah bersihnya gitu. Ya. Sering bahkan. Oke. Kan saya tuh sebetulnya merintis sabun tuh belum genap 1 tahun gitu. Oh, Jadi baru masih ya? dibilang usaha saya tuh masih prematur gitu. Cuma untuk langkah kedepannya itu sudah jelas gitu. Oke. Harus ngapain gitu. Siap. Nah pasti kan banyak kendala ya Ya, di fase-fase betul. itu. Nah kendala awal itu terkait bahan baku. Bahan baku. Oke. Nah bahan baku di pasaran itu dibatas. Oh iya Kang, baru tahu. Lockdown berarti ya Kang ya? Ya, jadi nggak tahu ada politik atau apa Oke, ya. betul. Jadi banyak bahan baku yang terbatas ketersediaannya gitu. Ya makanya saya tuh kemarin tuh bingung di situ. Bahkan saya tuh sempat mikir ini kalau misalkan produksi lebih banyak, ini kayaknya nggak akan bisa deh gitu. Karena bahan baku tuh bakunya nggak ada. nggak ada. Nah kemarin-kemarin seperti biasa saya keliling Bandung menggunakan jaket ojol ya, Oke, betul. mencari relasi-relasi Ya, atau supplier-supplier yang memang siap untuk Supply. mensuplai kebutuhan saya, dan alhamdulillahnya saya dapat. Oke. Nah dulu tuh ada produk yang gagal ya. Saya pun sempat bingung, ada komplainan dari sabun tuh jadi ada perubahan warna gitu, pada Perubahan sabun. warna. Jadi bayangkan sabun cuci piring yang asalnya warna hijau Oke. jadi warna biru. Warna biru. Persib. Bukan Persib. Dari Persibaya ke Persib. Oke. Itu kenapa itu Kang biasanya? Nah Ada awalnya perubahan. saya tuh bingung karena ketika dicek pH masih netral, terus ketika di throwback lagi bahan baku yang digunakan itu aman-aman saja gitu. Oke. Nah ternyata saya tuh dapat si problemnya tuh ada di parfum gitu. Parfum. Nah pada Pewanginya saat berarti. produksi pada saat itu tuh parfum yang saya gunakan tuh parfum yang dari supplier yang berbeda. Oh, oke. Saya tidak tahu campuran parfumnya apa, apakah dicampur metanol atau jenis alkohol yang lain, tetapi campuran itu tuh tidak bisa homogen dengan resep yang sebelumnya sudah saya Oke. tetapkan. Berarti ahli kimia banget nih ya. Ya benar. Tidak. Saya kurang paham. Karena ya saya bukan ahli kimia juga ya. Cuman agak tahu lah metanol dan alkohol mah gitu kan ya. Oke nih Kang. Berarti Kang Alan tuh sisi lain dari ngejual sabun ini tuh Kang ngegojek juga berarti ya. Jadi ojol juga gitu. Enggak sih. Enggak, atau emang Cuma kalau kemana-mana suka pakai jaket ojol. Oh, Oke, itu Akang gimana dapetin jaket ojol kan? Custom sendiri Itu kan? bentuk pengamanan diri. Oke. Saya kira Akang tuh jadi apa? Jadi ojol juga gitu kan sambil nawarin produk. Saya punya sabun bersih nih. Barangkali mau gitu kan. Soalnya banyak juga tuh ketika naik ojol gitu kan ya. Ini maaf gitu kan ya. Helm-helmnya tuh pada bau kembang gitu kan ya. Nah itu Akang ngebuat nggak sih parfum untuk baju, untuk helm gitu kan? Otomatis ya untuk ojol kan pasti kena keringat gitu kan, apalagi kena matahari gitu kan ya. Ngebuat Ini bagus tuh kayak sabun apa? Sabun pembersih helm gitu. Nah, Oh, itu ya. Sebetulnya banyak ya keinginan untuk scale up ke produk yang lain. Oke. Cuma saya tuh sekarang lagi memfokuskan dulu produk yang sudah ada. Kalau misal mulai lagi saya bikin produk itu harus mulai lagi mempersiapkan perizinan dan lain sebagainya. Oke. Dan kebetulan saya pun masih belum punya tim yang profesional ya. Harusnya kan kita punya tim riset. Jadi saya tidak langsung tim Kang Alan tuh belum settle ya. Ya, belum. Oke. Berarti masih banyak tantangan ke depannya juga buat Kang Alan ya. Oke nih Kang Alan nih. Kita akan masuk coba ke arah Q&A ya Kang Alan. Oke. Untuk tentang sabun bersih ini Kang Alan ya. Nanti saya dan Mika gitu ya nyoba nanya cepat gitu Kang Alan, dan Kang Alan coba jawab cepat juga nih gitu ya. Kita punya 4 pertanyaan aja Kang, nggak akan banyak-banyak gitu kan ya. Ya. Kang Alan bebas lah nyebutinnya juga ya untuk si jawabannya gitu kan. Yang penting mah cepat aja nih. Oke, kita mulai ya. Yang pertama nih Kang nih, ya. Sabun bersih paling cocok dipakai kapan Kang?
Saat mau ngocok. Maksud saya ngocok piring. Kocok piring, oke, kocok piring. Siap, itu kan yang kedua nih. Ya, Satu kata buat pelanggan pertama Akang. the best. The best ya, Best. oke. Nih, kalau sabun ini punya zodiak nih, dia apa? Libra kali ya. Libra, nimbang berarti ya. Ya. Oke, Libra Prime. Karena selalu setia dan Oke. selalu ada di kondisi kotor. Oke. Betul ya, selalu membersihkan Iya, lah ya. selalu Cinta damai berarti kan ya. Betul. Oke. Kalau sabun ini orang, ini tuh kayak apa gitu? Sabun ini kayak apa? Lebih ke Mika Tambayong ya. Mika Tambayong ya. Oke. Bukan Mika Setiawan ya. Oh, bukan. Oke, ini ya. Mika Tambayong, saya kira menyebut Devina Karamu ya. Oke, Kang ya. Nah, terakhir nih Kang nih, aku pengen nanya juga nih. Kang Alan tuh kan baru ya untuk Ya. usaha sabun ini gitu kan ya. Terus dan emang udah dari produksinya tadi kan 5.000 liter ya satu bulan gitu Ya. Kang. Itu kan udah lumayan juga nih gitu Udah kan. banyak sih. Udah itu banyak mah. sih, itu bukan ecek-ecek lagi ya, dia udah Ya. mulai menjadi raksasa juga gitu. Nah, ada pesan-pesan gak nih Kang buat teman-teman juga di luar sana yang mau mulai usaha kecil-kecilan nih gitu. Apa nih pesannya Kang? Nah, bagus ya pertanyaannya. Karena saya pun masih bertahan sampai sekarang dalam dunia wirausaha Oke. adalah berkat motivasi-motivasi dari rekan gitu. Ya, betul. Nah, bagi saya yang pertama harus sabar ya. Sabar. Sabar, betul. Oke. Itu poin yang paling penting ya, karena kita tuh tidak bisa memprediksi apakah produk yang kita jual tuh akan menghasilkan. Iya, betul. Nah, tetapi dengan sabar dan konsisten ya Mm-mm. terkhusus, kita tuh bisa mendapat kedepannya peluang-peluang yang memang ini tuh tidak diprediksi pada awalnya. Oke. Sabar bakal kaya itu. Ya. Oke. Nah, yang kedua, betul ya, walaupun saya tadi mengawali wirausaha ini tanpa konsep, Oke. ini perlu ya. Heeh. Kalau pesan dari saya, daripada nanti kita telat Hmm. untuk mengkonsepkan usaha kita, lebih Oke. baik itu dari awal gitu. Oke. Nah, yang ketiga, Apa tuh, Bang? kumaha milik we. Oh, kumaha milih. Nasib benernya. Oke. Berarti itu jiwa tawakal lah ya. Keren. Jadi Berarti emang yang pertama tuh sabar ya. Ya. Terus pasrah gitu kan ya. Betul. Oke, betul ya. Ketika emang kita menjalankan usaha tuh emang harus sabar gitu ya, konsisten gitu. Dan motivasi mah emang buat kita buat naik. Cuman ketika nggak ada motivasi, kalau kita nggak konsisten nggak akan bertahan juga gitu kan. Satu lagi nih Kang nih, kalau misalkan aku mau beli nih bisa kontak kemana Kang? Nah, untuk jika kalian pengen pesen ya produk dari Bersih ini, Oke. bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, nomor di bawah ini ya. Untuk sabun bersih ini ya kan ya. Nah, jadi buat teman-teman semua nih yang butuh buat nyuci piring gitu kan, buat cuci baju gitu kan ya. Tadi ada deterjen cairnya, buat cuci tangan, cuci muka gitu kan ya. Ataupun teman-teman semua mau bersihin dosa-dosa kalian bisa beli sabun bersih ini kan ya gitu. Dan kalau ketika mau mulai usaha, yang penting bukan dari bisnis apa atau bisnis besar atau kecil, tapi niat dari hati gitu Kang ya. Kayak sabun jualan ini ya gitu kan. Mau jualan cilok, mau jualan sabun, jualan konten atau apa, yang penting itu niat dari hati gitu kan. Niat, sabar, sama pasrah. Pasrah. Gitu kan. Oke ya. Terima kasih banyak nih Kang Alan nih Baik, udah sama-sama. menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol sama kita gitu kan ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua ketika ngelihat video ini ya termotivasi untuk membuka usaha gitu kan ya. Kecil-kecilan maupun besar-besaran gitu kan ya. Dan mudah-mudahan usaha Kang Alan tetap lancar gitu kan ya. Amin. Sabunnya tetap nambah karena tadi ada variannya, Amin. helm-helm dan lain-lain gitu kan ya. Itu yang mudah-mudahan sabun Kang Alan ini untuk all in semua pembersih itu bisa digunakan dan penjualannya lebih meningkat lagi Kang ya. Oke, terima kasih banyak Kang Alan. Oke. Jadi gini aja guys untuk obrolan ya gitu kan ya, obrolan kita sama Kang Alan nih. Kalau misalkan mau nyobain produknya nanti bisa hubungin nomor di bawah ini Kang ya untuk teman-teman semua. Jadi jangan coba-coba bersihin hati mantan ya gitu kan. Ya kalau misalkan mau bersihin apapun hubungi Bersih gitu kan. Oke. Oke, terima kasih untuk teman semua. Saya Fani, Saya Mika. oke. Dan saya Alan. dan barang gitu kan ya di Kreasi Mode On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.